Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizka Nur Putri dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di video ini, saya akan membahas mengenai cara pembuatan dan penggunaan alat peraga matematik. Adapun alat peraga matematik yang saya buat yaitu Trigobox. Nah, Trigobox ini adalah alat peraga matematika seputar materi trigonometri. Jadi, alat peraga ini sangat cocok digunakan untuk siswa SMA khususnya kelas 11. Nah, Trigobox ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu Trigonometric ladder snakes, yang kedua yaitu tusukan sudut, dan yang ketiga yaitu puzzle sudut berelasi. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir ya. Enjoy watching! I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 Baik, akan saya bacakan dulu petunjuk permainannya. Yang pertama, game dimulai dari start dan berakhir pada finish. 2. Untuk dapat bergerak, kocok dadu terlebih dahulu. 3. Kemudian muncul sudut istimewa. 4. Jawablah nilai sin, cos, atau tan dengan sudut istimewa yang didapat dari pengocokan dadu. 5. Pion bergerak sesuai dengan ketentuan langkah. 6. Apabila pion mengenai ular, maka si pemain harus turun sepanjang ular tersebut, kemudian mengambil kartu soal. 7. Apabila si pemain tersebut tidak dapat menjawab soal, maka nanti si pemain tidak mendapat giliran untuk mengocok dadu. 8. Si pemain yang pionnya mengenai ular dapat mendapat giliran kembali mengocok dadu apabila dia dapat menjawab soal. 9. Bermainlah dengan jujur dan sportif.
Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Seperti biasa, pemain mengocok dadu terlebih dahulu. Karena yang muncul di dadu adalah 0 derajat, dan kita lihat tulisan di start yaitu cos, maka nilai dari cos 0 derajat yaitu 1. Kemudian kita lihat di ketentuan langkah. Karena kita mendapat nilai 1, maka kita harus melangkah sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun seterusnya. Nah, apabila pion kita mengenai ular, maka kita harus turun sepanjang ular tersebut. Nah, jadi kita turun sampai sini. Selain itu, kita juga harus mengambil kartu soal. Kita ambil soalnya. Nah, ini ada soal, hitunglah nilai dari sin 1110 derajat. Nah, apabila si pemain tersebut tidak dapat menjawab soal, maka nanti si pemain tidak mendapat giliran untuk mengocok dadu. Si pemain akan mendapat giliran kembali mengocok dadu apabila dia dapat menjawab soal. Nah, jadi itulah penjelasan dari cara penggunaan trigonometric ladder snake. Semoga dapat dipahami. Cara penggunaannya yang pertama, letakkan tusukan secara vertikal untuk mencari nilai cos. Nah, jadi apabila kita mau mencari nilai cos, letakkan posisi tusukannya seperti ini, yaitu vertikal. Misal, kita coba mencari nilai dari cos 30. Cos 30 itu sejajar dengan 1/2 akar 3. Maka nilai dari cos 30 itu yaitu 1/2 akar 3. Nah, dari sini kita juga mengetahui bahwa cos 30 itu sejajar dengan cos 330. Maka cos 30 derajat sama dengan cos 330 derajat yaitu 1/2 akar 3. Cara penggunaan yang kedua yaitu letakkan tusukan secara horizontal untuk mencari nilai sin. Nah, untuk menentukan nilai sin, kita letakkan posisi tusukannya secara horizontal, yaitu seperti ini. Misalnya, kita mau mencari sin dari 315 derajat. 315 derajat ini sejajar dengan nilai negatif 1/2 akar 2. Nah, berarti nilai dari sin 315 derajat yaitu negatif 1/2 akar 2, di mana nilai sin 315 derajat sama dengan sin 225 derajat, yaitu negatif 1/2 akar 2. Cara penggunaan yang ketiga yaitu letakkan tusukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari nilai tan. Nah, jadi untuk mencari nilai tan, kita letakkan tusukan secara vertikal dan horizontal. Misalnya, kita akan mencari nilai tan 60 derajat. Maka kita letakkan yang secara vertikal dan yang secara horizontal seperti ini. Ingat, yang vertikal termasuk nilai cos dan yang horizontal termasuk nilai sin. Karena nilai tan itu sin per cos, maka kita lihat nilai yang horizontal, yaitu 1/2 akar 3, yaitu sebagai sin, per nilai yang vertikal 1/2, yaitu sebagai cos. Maka tan 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 per 1/2 sama dengan akar 3. Nah, jadi itulah cara penggunaan dari tusukan sudut. Semoga dapat dipahami ya. Cara penggunaan puzzle sudut berelasi yaitu dengan mencari pasangan sudut yang senilai. Jadi, kita pindahkan kubus-kubus ini, misal kotak A ke kotak yang B. Nah, misalnya di kotak B sin 30, maka kita cari pasangannya atau sudut yang senilai di kotak A. Ternyata pasangannya dengan cos 60,
Maka kita pindahkan cos 60 dari kotak A ke sin 30 di kotak B. Nah, begitupun seterusnya. Kita isi kotak-kotak yang ada di kotak A sampai penuh dengan sudut yang senilai yang ada di kotak